Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Hamid Afif, NPM 52007110448 dari Teknik Elektro kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi dengan judul multimeter dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi kelas A. Ada 8 pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai multimeter. Kita bahas langsung multimeter. Multimeter sendiri adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Multimeter juga disebut sebagai aviometer karena merupakan singkatan dari ampere, volt, dan juga ohm. Dan juga sering disebut sebagai multitester. Selanjutnya yaitu fungsi multimeter. Yang pertama untuk mengukur arus listrik. Fungsi utama pada aviometer yaitu mengukur arus listrik. Ada 2 jenis ampere yang ada di sebuah alat ukur, yaitu arus AC atau alternating current dan arus DC atau direct current. Untuk menghindari kerusakan yang terjadi, dihimbau untuk memperhatikan arus listrik yang akan diukur dan jangan sampai di luar jangkauan batas ukur maksimalnya. Yang kedua yaitu untuk mengukur tegangan listrik. Fungsi aviometer berikutnya adalah mengukur tegangan listrik atau tingkat voltase dari sebuah komponen listrik. Di setiap multimeter atau aviometer ini ada saklar selektor yang berfungsi untuk menentukan batas ukur maksimum. Makanya kita prediksi dulu level tegangan listrik dari sebuah rangkaian listrik yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya yaitu mengukur hambatan listrik. Fungsi multimeter atau aviometer selanjutnya adalah mengukur tingkat hambatan atau resistansi dari suatu komponen listrik atau resistor yang mempunyai unsur resistansi. Penting di sini kita ketahui atau kita perhatikan bahwa ukuran resistansi sebuah komponen listrik yang akan dipakai. Yang selanjutnya yaitu fungsi HFE. Tidak semua alat ukur mempunyai fungsi HFE. Fungsi HFE ini digunakan untuk mengetahui nilai dari faktor penguatan transistor. Fungsi HFE ini biasanya dipakai untuk mengukur penguatan transistor yang ada pada tipe NPN dan PNP. Yang kelima yaitu mengukur nilai kapasitansi. Fungsi lain yang belum tentu ada pada setiap multimeter atau aviometer yaitu mengukur nilai kapasitansi dari suatu kapasitor, baik pada tipe analog maupun digital. Keduanya mempunyai batas ukur tingkat resistansi yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu mengukur frekuensi sinyal. Fungsi yang terakhir dari sebuah multimeter atau aviometer yaitu mengetahui nilai frekuensi dari suatu isyarat atau sinyal pada komponen elektronika. Nah, itu mengenai pengertian dan fungsi dari multimeter. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai multimeter analog. Nah, jadi multimeter ini kan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan juga multimeter digital. Yang pertama kita bahas multimeter analog terlebih dahulu. Multimeter analog ini adalah jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti arus, tegangan, dan resistansi atau hambatan. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog, yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur. Itu pengertian dari multimeter analog. Nah, selanjutnya mengenai bagian-bagian dari multimeter analog. Yang pertama atau nomor 1, ini adalah papan skala yang menunjukkan angka yang nantinya kita bisa baca sebagai hasil dari pengukurannya. Yang kedua adalah jarum penunjuk skala. Yang ketiga ini ada pengatur jarum skala. Yang keempat ini ada knop pengatur 0 ohm. Yang kelima ini ada batas ukur ohmmeter. Yang keenam ini ada batas ukur DC volt. Yang ketujuh ini ada batas ukur AC volt. Yang kedelapan ini ada batas ukur ampere meter DC. Yang kesembilan ini ada skala pemilih satuan. Yang 10 ada tes pin positif dan 11 ini tes pin negatif.
Dan bagaimana cara menggunakan multimeter analog? Secara singkat, yang pertama, pastikan jarum menunjukkan angka 0. Putarlah saklar ke pemilih arah besaran yang akan diukur. Untuk mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke saklar ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan prob positif dan negatif. Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan memutar adjoint ohm. Yang keempat, sambungkan tes pin warna merah ke positif dan tes pin warna hitam ke negatif. Untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya, karena bisa menyebabkan alat ukurnya menjadi rusak. Kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai multimeter digital. Nah, multimeter digital ini adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Sistem multimeter digital yaitu sistem mengubah analog menjadi digital. Dalam artian kata, pengukuran dilakukan secara analog atau menggunakan bahasa biner, lalu diubah menjadi bahasa digital atau bahasa desimal. Selanjutnya, bagian-bagian dari multimeter digital ini adalah contoh dari alat multimeter digital. Yang pertama di sini ada tombol on/off. Yang kedua, ini ada tombol penahan data. Yang ketiga, di sini ada tombol pemilih AC atau DC. Yang keempat, di sini ada tombol kontrol rata-rata atau range control button. Yang kelima, di sini ada stop kontak untuk tes transistor. Keenam, di sini ada jack masukan 10 ampere. 7 ini ada jack input miliampere atau CX. 8 di sini ada jack input COM. Dan 9 di sini ada jack input volt, ohm atau farad. Bagaimana cara menggunakan multimeter digital ini? Tidak berbeda jauh dengan penggunaan multimeter analog. Yang pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Yang kedua, hubungkan probnya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Yang ketiga, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Yang keempat, penyambungan prob tidak lagi menjadi prinsip, sekaligus probnya terpasang terbalik, karena display dapat memberitahu. Itu mengenai multimeter digital. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan antara multimeter digital dan juga multimeter analog. Di sini ada sekitar 8 perbedaan. Yang pertama yaitu multimeter analog menampilkan hasilnya dalam bentuk analog, sehingga tidak memerlukan konverter analog ke digital. Sedangkan multimeter digital secara khusus membutuhkan konverter analog ke digital di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keakuratan multimeter analog relatif lebih rendah dibandingkan dengan multimeter digital, karena multimeter digital menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada multimeter analog. Yang ketiga, multimeter analog digunakan untuk pengukuran kuantitas seperti tegangan, arus, dan resistansi. Sedangkan multimeter digital dapat mengukur kuantitas lainnya seperti ukuran impedansi, kapasitansi, dan lain-lainnya. Yang keempat, multimeter analog dikalibrasikan secara manual, sedangkan multimeter digital dapat dikalibrasi secara otomatis, yang merupakan salah satu keunggulan dari multimeter digital. Yang kelima, multimeter analog cukup sulit digunakan dan perlu sedikit usaha untuk mengerti pembacaan penunjukan jarum pada skala multimeter. Sedangkan multimeter digital memberikan kemudahan pengukuran dan juga pembacaannya yang langsung menampilkan nilai atau hasil pengukuran dalam bentuk angka atau digit. Yang keenam, multimeter memerlukan komponen seperti encoder, ADC, LCD, sirkuit logika, dan lain-lainnya yang menjadikan sirkuit multimeter digital lebih kompleks daripada multimeter analog yang tidak memerlukan komponen-komponen tersebut di dalamnya. Yang ketujuh, secara fisik ukuran multimeter analog lebih besar daripada multimeter digital. Dan yang delapan, multimeter analog menunjukkan lebih sedikit kerentanan terhadap noise listrik selama pengukuran, sementara multimeter digital lebih rentan terhadap gangguan listrik. Itu perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital.
Kita lanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai galvanometer. Yang pertama mengenai pengertiannya dulu. Jadi galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromekanis yang dapat dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya. Galvanometer ini memiliki fungsi sebagai aktuator. Prinsipnya adalah dengan menghasilkan lendutan putaran karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui koil di medan listrik yang konstan. Itu adalah pengertian dari galvanometer. Selanjutnya yaitu prinsip kerjanya. Cara kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawanan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Pada sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan kumparan berputar jarum untuk menunjukkan pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur. Secara umum, cara kerja galvanometer ini sama dengan motor listrik, tapi karena dilengkapi pegas, maka kumparannya tidak berputar karena muatan dalam magnet yang berubah karena arus listrik yang mengalir di dalamnya. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus searah, tetapi prinsipnya menggunakan konstruksi kumparan putar. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis galvanometer. Yang pertama ada galvanometer tangen. Galvanometer tangen ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Ini adalah contoh dari gambar galvanometer tangen. Yang kedua ada galvanometer astatik. Jika tangen menggunakan medan magnet bumi, maka astatik tidak. Galvanometer astatik ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai. Astatik ditemukan oleh Leopoldo Nobili pada tahun 1825. Selanjutnya yaitu galvanometer mirror. Galvanometer mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekaligus tetap terdeteksi. Pertama kali dipakai pada tahun 1850-an, galvanometer mirror ini dipakai untuk penerima kabel telegraf bawah laut transatlantik. Dan yang keempat ada galvanometer balistik. Galvanometer balistik memiliki jarum penunjuk yang bergerak sangat lamban dibandingkan dengan perubahan kuat arus listrik yang menggerakkan jarumnya. Keberadaan arus listrik dilakukan dengan menghubungkan kawat konduktor yang dililitkan pada terminal galvanometer. Kegunaan utama dari galvanometer balistik ini adalah mengukur jumlah muatan listrik yang melalui sebuah penghantar listrik. Ini adalah contoh dari sebuah alat galvanometer jenis balistik. Kita lanjutkan. Di sini ada ampermeter. Nah, ampermeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, lalu dihubungkan masing-masing ke terminal-terminal ampermeter. Mode rangkaiannya adalah rangkaian seri, sehingga arus mengalir melewati ampermeter secara langsung. Secara umum, ampermeter dibedakan menjadi ampermeter analog dan juga ampermeter digital. Ampermeter analog menggunakan jarum penunjuk nilai, sedangkan ampermeter digital menunjukkan nilai berupa angka digital. Pengukuran arus listrik oleh ampermeter dilakukan pada rangkaian tertutup. Ampermeter dapat digunakan untuk mengukur arus searah maupun arus bolak-balik. Pengukuran dilakukan dengan memutuskan rangkaian listrik terlebih dahulu, kemudian menyambungkannya kembali dengan menambahkan ampermeter di antara bagian yang diputus. Selanjutnya ada prinsip kerja dari ampermeter. Yang pertama yaitu kumparan putar.
Ampermeter dapat bekerja melalui prinsip kumparan putar. Komponen utamanya ialah galvanometer berupa kumparan putar. Kawat kumparan yang akan mengalami momen putar ketika arus mengalir melewatinya. Perputaran terjadi karena adanya medan magnet permanen di dalam ampermeter. Yang kedua yaitu prinsip kerja besi lunak. Ampermeter yang menerapkan prinsip besi lunak memiliki besi sebagai intinya. Komponen yang dialiri listrik akan menimbulkan medan magnet sehingga terjadi magnetisasi pada besi. Magnetisasi membuat besi tertarik dan membuat jarum penunjuk bergerak. Arah arus listrik tidak menentukan arah dari simpangan jarum pada ampermeter dengan prinsip besi lunak, sehingga dapat digunakan untuk mengukur arus bolak-balik. Dan prinsip kerja yang ketiga yaitu pemanasan. Ampermeter yang menerapkan prinsip pemanasan memanfaatkan penggunaan kawat yang dapat mengalami pemuaian. Penambahan ukuran kawat terjadi saat ada pengaliran arus listrik yang menimbulkan pemanasan pada kawat. Kawat dihubungkan dengan sebuah pegas dan jarum penunjuk. Ketika kawat dialiri arus listrik dan memuai, kawat memanjang dan menyentuh pegas, sehingga jarum penunjuk bergerak. Arah arus listrik tidak menentukan arah dari simpangan jarum ampermeter dengan prinsip bolak-balik atau prinsip pemanasan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur arus bolak-balik. Dan selanjutnya di sini ada macam-macam ampermeter. Ada dua jenis ampermeter. Yang pertama yaitu ampermeter AC. Ampermeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasanya ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui penghantar yang telah terpasang pada suatu rangkaian listrik AC. Dan yang kedua ada ampermeter DC. Ampermeter DC merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus AC saja, tetapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan cara penggunaan jenis AC. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai voltmeter. Nah, voltmeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik, voltmeter digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Voltmeter tersusun atas beberapa bagian, yaitu terminal positif dan terminal negatif, batas ukur, stup pengatur fungsi, jarum penunjuk, serta skala tinggi dan skala rendah. Selanjutnya yaitu prinsip kerjanya. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui kumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Peningkatan arus berarti peningkatan simpangan pergerakan jarum, sehingga akan menunjukkan nilai pengukuran tegangan yang lebih besar. Voltmeter ini dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dalam rangkaian listrik. Dan selanjutnya ada cara pakainya. Yang pertama, rangkai komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Yang kedua, sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dengan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Yang ketiga, pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif memiliki potensial yang tinggi. Yang keempat, periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri, berarti pemasangannya terbalik. Lalu, hal itu tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ohmmeter. Nah, ohmmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya yang menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Alat ukur untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik yang merupakan daya untuk menahan aliran arus listrik dalam konduktor pada rangkaian listrik disebut ohmmeter.
Nah, ini ada sound law dari alat ukur ohmmeter. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip kerjanya. Dalam pengukuran resistansi elektris menggunakan kedua probe yang digenggam, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Jika kita meregangkan genggaman pada kedua probe, maka resistansinya akan bertambah besar. Dan jika kita menggenggam erat kedua probe, maka ohmmeter akan menunjukkan resistansi yang lebih kecil. Jika pada saat pengukuran resistansi pada sumber tegangan luar yang terhubung dengan komponen, maka akan menghasilkan arus yang saling menolong atau saling melawan dengan arus yang dihasilkan dari sumber tegangan luar. Akibatnya akan terjadi kesalahan pembacaan yang mengakibatkan multimeter menjadi rusak. Ohmmeter menggunakan galvanometer untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir atau lewat pada sebuah hambatan listrik, dan kemudian dikalibrasikan pada satuan ohm. Ohmmeter memiliki 3 batas ukur, yaitu kali 1, kali 10, W, dan K. Ohmmeter dilengkapi dengan baterai kecil untuk menahan arus listrik. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam ohmmeter. Ada 3 macam ohmmeter. Yang pertama ohmmeter tipe seri, seperti ini untuk pemasangannya. Ohmmeter tipe seri terbagi atas resistor pengubah 0R2, ini, resistor pembatas arus atau R1, sumber tegangan EMF, E, resistansi internal gerakan D'Arsonval RM, ini, dan resistansi yang akan diukur, atau R atau di Rx. Arus yang ditarik oleh sirkuit akan maksimal dan meter akan menunjukkan defleksi apabila tidak ada tahanan yang diukur. Dengan menyesuaikan R2, resistansi akan menjadi 0 jika meteran disesuaikan dengan nilai arus skala penuh. Apabila resistansi sangat tinggi dan hampir 0, maka arus akan mengalir melalui sirkuit ketika terminal AB dibuka. Defleksi pointer adalah 0, sehingga resistansi antara 0 ke nilai yang sangat tinggi ditandai dan bisa diukur. Apabila sebuah tahanan diukur, maka nilai arus akan sedikit berkurang dan maksimum kemudian defleksi dicatat sehingga resistansi dapat diukur. Selanjutnya, ada ohmmeter tipe Shunt. Ohmmeter tipe Shunt memiliki baterai dan resistor yang bisa disesuaikan dan dihubungkan secara seri dengan sumbernya. Apabila terminal A dan F yang terhubung langsung diukur, maka arus yang melalui meteran akan menjadi 0 dan menunjukkan resistansi 0. Jika resistansi terhubung sangat tinggi, maka arus kecil akan mengalirkan terminal AF dan diperbolehkan mengalir melalui meter dengan menyesuaikan resistansi seri yang terhubung dengan baterai. Pointer akan menunjukkan defleksi dan nilai resistansi apabila resistansi yang diukur dihubungkan antara A dan F. Permasalahan pada baterai yang akan timbul dapat ditanggulangi dengan menyesuaikan resistansi dan meteran akan menunjukkan kesalahan pembacaan karena penggunaan yang berulang. Dan tipe yang ketiga yaitu multimeter atau multi-range ohmmeter. Jadi multi-range ohmmeter adalah ohmmeter yang dapat mengukur rentang tahanan yang luas jika memiliki rentang selektor yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita ingin menyesuaikan pembacaan awal dengan menjadi 0, maka harus dilakukan adjuster dan resistansi dihubungkan sejajar dengan meteran jika melakukan pengukuran. Arus tidak akan mengalir melalui meter dan tidak ada defleksi apabila resistansinya 0 atau hubung singkat. Range switch yang dipilih jika resistansi dihubungkan secara paralel dan defleksi meter dan catat hasil pengukurannya. Untuk resistansi 1 ohm akan menunjukkan defleksi skala penuh, tetapi untuk resistansi lain di bawah 1 ohm itu menunjukkan defleksi yang kurang dari nilai muatan penuh dan nilai tahanan dapat diukur untuk semua ohmmeter, karena kita bisa mendapatkan pembacaan yang akurat dengan berbagai range pengukuran.
Nah, itu dia pembahasan kita mengenai multimeter dan beberapa sub pokok bahasan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.